wajabat i'adatus sholati mutlaqan. Wajib untuk mengulang sholat secara mutlak. Tidak ada qaid, pokoknya kalau yang diperban adalah anggota tayamum, baik di wajah ataupun di tangan ataupun keduanya, maka wajib untuk mengulang sholat, i'adah sholat secara mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa semuanya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam kajian rutin, kajian Kitab Fathul Mu'in, yang pada siang hari ini akan dipandu, disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Langsung saja temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa berjumpa kembali dalam kajian Kitab Fathul Mu'in. Pada hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Kajian kita kali ini akan kita bahas tentang konsekuensinya orang yang sholatnya, yang wudunya dengan diperban itu bagaimana, sholatnya wajib i'adah atau tidak. Oke para pemirsa, kajiannya sangat menarik sekali. Jangan lupa tonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Oke, terima kasih Pak Kiai, langsung silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini meneruskan tentang kajian yang sebelumnya tentang bagaimana sholatnya orang yang wudunya itu memakai perban, gib, tansoplas, dan yang lain. Wajibkah mengulang sholat atau tidak? Dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in karya dari Syekh Abu Bakar Sato, di sini dijelaskan wa'lam an-nasatiro in kana fi a'dha'i tayammumi wajabat i'adatus sholati mutlaqan linaqsil badali wal mubdali jami'an. Bahwa orang yang wudunya itu salah satu anggota wudunya itu diperban, ditancoplas atau memakai gib, itu bagaimana? Bahwa di sini dijelaskan apabila yang diperban itu adalah anggota tayamum, berarti anggota tayamum adalah wajah dan tangan, maka wajabat i'adatus sholati mutlaqan, wajib untuk mengulang sholat
secara mutlak, tidak ada qaid. Pokoknya kalau yang diperban adalah anggota tayamum, baik di wajah ataupun di tangan ataupun keduanya, maka wajib untuk mengulang sholat, i'adah sholat secara mutlak. Alasannya linaksil badal wal mubdal jami'an, karena kurangnya yang mengganti yang diganti secara keseluruhan. Contoh seperti bahasan yang kemarin, cara wudunya orang yang diperban. Semisal yang diperban itu pas kebetulan adalah anggota tayamum, kita contohkan tangan. Misalkan yang diperban tangan, berarti cara wudunya di samping kita wajib untuk membasuh anggota yang sehat, juga adalah untuk bertayamum untuk mengganti yang diperban. Akan tetapi setelah kita bertayamum, otomatis yang diperban itu tidak terkena debu tayamum. Artinya ada kekurangan di situ, tidak tam. Tidak tam. Berarti di sini misalkan ibu jari diperban, otomatis selain ibu jari itu kita basui, membasuh tangan seperti biasa. Dan juga untuk tayamum sebagai pengganti ibu jari yang diperban. Ketika kita tayamum, berarti ada anggota atau bagian tangan yang tidak terkena tayamum, yaitu dalam ini contohnya adalah ibu jari. Berarti ada nakes, kekurangan antara yang diganti dan yang diganti. Oleh karena itu wajib untuk i'adah sholat kalau yang diperban adalah anggota tayamum, yaitu apabila yang diperban adalah tangan dan wajah. Kalau yang diperban bukan anggota tayamum, berarti kepala dan kaki. Bagaimana? Di sini dijelaskan, wa in kana fi ghairi a'dha'it tayammumi fa in akhadha minas sahihi ziyadatan ala qadril istimsaki wajabat al-i'adah sawa'un wadu'ahu ala hadatsin aw wadu'ahu ala tuhrid. Jikalau yang diperban itu adalah bukan atau selain anggota tayamum, kita contohkan saja adalah kaki. Karena kalau kepala itu yang bisa digambarkan adalah kalau kepalanya itu diperban semuanya. Karena kalau sebagian berarti ada sebagian kepala yang kita usap. Ya, kita contohkan saja misalkan di kaki, anggota kaki yang wajib dibasuh kok ada yang diperban. Bagaimana nanti sholatnya, wajib i'adah atau tidak? Di sini dijelaskan wajib i'adah apabila menempelkan perban itu melebihi menempelkan perban itu menyeberang kepada anggota yang sehat itu melebihi dari qadril istimsak, artinya hanya sekadar menempelkan. Misalkan yang terkena luka itu hanya jari kelingking kaki, terus perbannya
semua jari diperban, itu kan berarti melebihi menempelkan perban. Jadi terhadap qadril istimsak untuk menempelkan perban kepada anggota yang sehat. Itu baik meletakkannya itu dalam keadaan hadas atau dalam keadaan suci, tetap wajib i'adah sholatnya. Jadi sekali lagi, misalkan contohnya di kaki, kita contohkan di jari kelingking yang diperban, memakai perbannya itu kepada anggota yang sehat itu menyeberang melebihi hanya sekedar untuk sekedar menempelkan perban. Ya, menempelkan perban ya itu hanya 1,5 senti apa 1 senti kan cukup untuk menempelkan biar tidak lepas perbannya. Kok semuanya jarinya atau semua telapak kakinya diperban, berarti itu baik itu meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak, nanti sholatnya wajib diulang, wajib i'adah. Wa illam ya'khudh minas sahih wa illam ya'khudh minas sahih syai'an lam tajib al-i'adah sawa'un wadu'ahu ala hadasin aw ala tuhrin. Sebelumnya wa kadza tajibu in akhadha minas sahih bi qadril istimsak wa wadu'ahu ala hadasin. Begitu juga wajib i'adah, wajib mengulang sholat jikalau menempelkan perban itu hanya sekedar untuk menempelkan, menyeberang kepada anggota yang sehat, hanya biar tidak lepas ya. Sedikit sekali lah menyeberang ke anggota yang sehat, tetapi meletakkannya dalam keadaan tidak wudhu juga wajib untuk i'adah. Wa illam ya'khudh minas sahihi syai'an lam tajib al-i'adah sawa'un wadu'ahu ala hadasin au tuhrin. Nah, kalau menempelkan perban itu tidak menyeberang sama sekali terhadap anggota yang sehat, hanya pas pada anggota yang luka saja yang diperban, tidak sama sekali menyeberang kepada anggota yang sehat, itu tidak wajib untuk i'adah, baik meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Wa kadza la tajibu in akhadha minas sahih bi qadril istimsak wa wadu'ahu ala tuhrin. Begitu juga tidak wajib i'adatus shalah, tidak wajib untuk mengulang sholat jikalau menempelkan perban itu hanya qadril istimsak, hanya sekedar menempelkan biar tidak lepas, ya. Biar tidak lepas, tidak menyeberang terlalu banyak kepada anggota yang sehat, dan meletakkannya dalam keadaan suci, maka ini tidak wajib untuk i'adah sholat. Sekali lagi, ini yang ditafsir adalah dalam permasalahan yang diperban bukan anggota tayamum, berarti bukan selain tangan dan wajah. Kalau yang diperban adalah wajah dan tangan, tidak perlu tafsir, pokoknya wajib i'adah secara mutlak. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.